Dan gue tahu pasti ada yang kontra. Tapi memang itu apa adanya yang pengen gue omongin gitu. Jadi kritik boleh, tapi jangan atur-atur gue mau ngomong apa gitu. Bahkan sampai orang-orang yang politisi itu di roasting di depan muka ya sama. Dan bahkan ada yang nggak jadi. Oh iya benar. Udah ada agenda mau di roasting dibatalin nggak jadi. Benar. Atau ada yang sakit hati beneran gitu. Fokus untuk kepentingan dan perdamaian Indonesia dibanding bisik-bisik dengan pemimpin lain tapi nggak jelas tujuannya apa. Hai Questioners, gue Tommy Timotius. Welcome to Chit Chat bersama dengan Fedi Nuril. Gila. Terima kasih. Masterpiece nih ya, orang yang sudah hidup di dunia televisi 36 film ya? Fedi Nuril. 30-an. Sampai lupa ya? Sampai nggak ngitung persis lagi. Dari tahun 2004. Ya. Itu apa, Janji Joni ya? Apa? Film pertama Mengejar Matahari. Ya. Janji Joni. Terus abis itu nah itu awalnya sebenarnya filmnya dulu apa bandnya dulu sih? Filmnya dulu. Jadi film tentang band dengan nama band yang sama seperti judul filmnya, Garasi. Cuma untuk membuat konsepnya unik itu Mbak Mira Lesmana mau pemeran filmnya ini menulis sendiri lagu-lagunya dan nanti juga akan di-perform secara live. Jadi yang nggak diduga adalah filmnya udah selesai tayang nih, ternyata bandnya lanjut. Terus. Bahkan sampai ikut kemarin tuh ada comeback festival. Ya, gokil. Reunion. Tapi sebenarnya Fedi Nuril ini emang dari dulu semenjak kecil emang lu tuh suka pengen berperan, acting, atau lebih suka nyanyi, atau lebih suka merosting, menyindir orang-orang gitu, peraturan-peraturan. Gue sebenarnya emang lebih bercita-cita jadi musisi. Acting sama sekali nggak kepikiran. Jadi awalnya pertama kali sebagai anak remaja, anak SMA pasti. Ya itu bikin ngeband dan merasa bahwa gue pengen nih jadi musisi nih nanti gitu. Lah nyasarnya jadi aktor? Karena zaman gue ya, kalau mau kuliah musik atau kuliah seni gitu, izinnya susah. Orang tua nggak ngasih. Pasti kan maunya yang pasti kayak ekonomi. Yang masa depannya kelihatan. Hukum ya, dokter. Ada masa depannya di Betul. musik. Jadi karena nggak diizinkan kuliah seni, akhirnya gue ngambil akuntansi. Tapi ya ujung-ujungnya acting juga ya, mulai dari modeling lah. Lagi jalan-jalan di mall, ada yang nawarin mau jadi model, gue terima, gue jalanin beberapa tahun. Ya, tahun-tahun itu nggak ada yang orang yang curiga pengen jadi model gak? Tiba-tiba dibawa ke Kamboja gitu nggak ada ya? Belum segitunya dulu, sih alhamdulillah ya. Jadi nggak ada prasangka buruk separah itu gitu loh. Nah terus setelah udah modeling beberapa tahun kan film Indonesia mulai bangkit nih. Nah, PH itu ngirim undangan ke agensi modeling untuk nyari talent baru gitu. Dan gue dateng, gue audisi ya, alhamdulillah dapatlah film pertama Mengejar Matahari. Oke. Film pertama Mengejar Matahari, terus habis itu Janji Joni, terus habis itu juga ada 5 cm. Ya. Terus kenapa bisa belakangan Fedi Nuril yang dilihat di dalam film tuh yang anak muda, yang kalem, yang gokil, bro menjadi seorang pria yang memiliki pasangan bukan cuma satu. Perubahannya gimana? Emang niat ke produser atau ke sutradara? Bro, gue pengen dong bikin cerita yang gue adalah orang yang disukai oleh wanita-wanita, atau gue adalah seorang... Enggak. Jadi itu kan semua bermula dari film gue yang Ayat Cinta. Yang dimana sebenarnya konflik utamanya itu bukan berpoligami ya. Ya waktu itu alhamdulillah filmnya meledak, lalu kan bermula dari situlah. Dari situ akhirnya muncul image Fedi Nuril sebagai pria yang lebih dari satu wanita. Belum langsung dapat gelar itu. Karena abis film Ayat Cinta, gue ada beberapa film lagi yang nggak ada poligaminya. Lalu datang lagi film Surga Yang Tak Dirindukan yang ada poligaminya lagi. Nah, sebenarnya waktu itu gue agak ragu sih, tapi keseluruhan ceritanya tuh gue suka gitu. Ya udah gue ambil, kita syuting dan nggak nyangka meledak juga filmnya. Nah udah ya dari situ deh udah kayak. Awalnya dari situ. Iya, semenjak tiap gue mau rilis film pasti nanya di sini istrinya berapa. Nggak, emang setiap kali dikasih cerita emang ketentuannya itu di sini istrinya ada berapa gitu nggak?
Oh iya, gue pasti diajak meeting nih, baru duduk, produsernya belum jelasin ceritanya nih, gue nanya dulu, tunggu di sini istri gue berapa? Cuma 1 sih mas, gue langsung bangun pulang. Oke, itu sampai akhirnya Enggak bercanda. Tapi yang bikin salah fokus Oke Zoners ini di bajunya ada mukanya Fedi Nuril sendiri. Nah, ini apa dia ini? nih. Adili Idola. Apa ini? Jadi apa ini adalah ada sebuah palu-palunya terbakar. Apakah ini artinya kamu masuk neraka karena mengadili orang-orang? Ini adalah acara celebrity roasting. Jadi gue yang akan di roasting nanti, gue akan duduk di kursi panas. Dan nanti di kanan kiri gue akan ada rosternya, yaitu ada Panji Pragiwaksono sebagai host, ada Cing Abdel, ada Igor Saikoji, ada Nirina Zubir, ada Nuri Zafira, ada Abdur, ada Ate. Jadi nanti mereka semua akan merosting gue, tapi mereka juga bisa merosting satu sama lain. Misalnya Panji mau ngerosting Ate bisa, Ate mau ngerosting Nirina Zubir bisa. Nanti setelah mereka ngerosting gue, di akhir acara gantian gue akan merosting mereka semua buat balas dendam. Kalau ternyata mereka bisa saling roasting dan bisa balik-balik roasting, kenapa di sini muka Fedi Nuril atau di Panji Pragiwaksono mukanya Panji, di Nirina Zubir Karena dalam konsep celebrity roasting itu ada satu selebriti yang memang duduk di kursi panas. Gitu. Fokus utamanya harus ke dia. Harus ke dia, walaupun bukan bisa orang lain. ngerosting yang lain ya. Cuma fokus utamanya harus ke dia. Gitu. Jadi jangan misalnya Panji ngerosting Ate mulu, guanya dilupain gitu, nggak boleh. Lebih serem mana di roasting sama 8 orang ini, atau sebenarnya dia di sosmed juga Anda sebagai salah satu orang yang sering di roasting juga sama netizen? Lebih serem di roasting teman-teman masa kecil gue. Yang tahu aib gue semuanya. Nggak lebih ini sih, karena ini udah si roster ini sudah teruji dan sudah punya nama. Iya lagi sebagai roster yang bahkan sampai orang-orang yang politisi itu di roasting di depan muka ya sama. Dan bahkan ada yang nggak jadi. Oh iya benar. Udah ada agenda mau di roasting dibatalin nggak jadi. Benar. Atau ada yang sakit hati beneran gitu. Tapi sebenarnya sebelum acara ini dimulai, lo tuh dapat materinya dulu gak sih dari mereka? Fedi, gue bakal ngomongin lo tentang ini, gue bakal sikat lo tentang ini, jangan sakit hati ya. Atau gimana caranya lo membatasi diri supaya nggak sakit hati? Kalau gue bilang sih jangan ditahan-tahan ya. Karena ini kan acara yang orang akan beli tiket, mereka meluangkan uangnya, waktu, tenaga, datang ke venue. Gue mau penonton puas gitu, jadi ya jangan ditahan-tahan, hajar aja gitu. Ya kalau gue sakit hati ya gue telan diri aja yang cari penyakit. Tapi lo sendiri nih, kalau kalau di film kan kebanyakan kelihatannya lo ada sosok orang yang tenang gitu kan, menghadapi masalah, nggak langsung berapi-api. Gimana caranya lo bisa ngebikin orang-orang yang udah terprogram melihat bahwa lo tuh orang yang nggak akan kenapa-napa kalau di roasting, sampai akhirnya ngebikin ini sebagai sebuah program yang lo akan di roasting dan mungkin mereka akan penasaran, ini si Fedi Nuril nih akan marah atau akan melakukan tindakan sesuatu atau mungkin malah menjadi ini kayaknya bakal menjadi dampak buruk juga deh buat gue gitu. Sejujurnya gue nggak tahu sih nanti efeknya gimana, cuma gue merasa ini sebuah acara yang seru dan buat gue pribadi semacam keluar dari zona nyaman ya. Pertama kali berarti ini ya? Pertama kali. Roasting gitu. Di depan publik sama orang-orang yang biasa ngerosting. Bisa ngerosting dan bisa dibilang acara roasting yang cukup proper ya. Biasanya kan hanya sisipan sedikit di TV yang durasinya nggak panjang. Jadi gue pun nggak tahu deh gimana gitu. Sebenarnya begitu udah dimunculin nama-nama rosternya, gue agak menyesal sih. Apakah bisa dibatalin? Apakah bisa mundur? Udah terlanjur promo ya? Iya, udahan aja promonya. Gimana caranya ngebedain antara roasting sama ngeledek? Kan ada roasting tuh dengan tujuan ngebikin orang ketawa tapi nggak masuk hati. Ada lagi orang yang ngeledek yang sampai menghina atau yang sampai konteksnya udah kejauhan cuy, ngejokesnya atau materinya. Gimana sih cara ngebedainnya? Maksudnya kita kan ada yang bilang ini tindakan ngomongin ini udah masuknya pembulian. Iya. Ada yang bilang ini masih roasting biasa, ranahnya jokes. Itu gimana sih ngebedainnya? Nah, kalau gue sih melihatnya roasting itu ya meledek tapi harus lucu gitu. Jadi mungkin setidaknya lucu buat penonton, bukan buat si orang yang di roasting gitu. Nah, yang utama sih itu. Soalnya kalau hanya sekedar meledek mungkin nggak lucu, malah bisa dibilang gagal. Memang meledek doang, soalnya yang denger nggak ada yang ketawa. Oh iya gitu benar.
Jadi mungkin itu dendam kesuma atau pribadi. Tapi ini kan yang harus menjadi penekanan adalah tidak sekedar meledek, tapi ya lucu. Lucunya itu dituntut gitu. Dan nama-nama besar roster ini kan juga punya nama yang harus dijaga ya. Mereka nggak boleh ngelupain unsur lucunya. Iya benar. Gitu. Berarti lu juga harus mempelajari orang-orang ini, yang 8 orang ini orangnya kayak gimana, backgroundnya seperti apa, supaya nanti bisa tahu yang di roasting apa dan bisa lucu gitu. Dan bisa lucu, bener. Gitu. Ini harus detail sih, jadi nggak bisa sembarangan. Ya. Sulit apa menyiapkan untuk tanggal berapa? Tanggal 8 November 2025, Sabtu 8 November 2025. Buat gue ini sulit karena gue sama sekali tidak meremehkan komedi ya. Karena bukan hanya materi, tapi cara penyampaiannya juga harus tepat supaya kena dan lucu. Jadi buat gue ini susah. Tapi gue seneng dapet yang susah-susah. Hal baru ya. Makanya saya suka cari susah di medsos. Lebih susah. I want more. lebih susah acting, manggung, lebih susah komedi. Atau karena ini belum dijalanin? Punya. Nggak, gue kan film ada lah yang pernah main genre komedi atau romantic komedi. Itu kesusahannya beda-beda sih. Kayak acting itu akan susah ketika karakter yang lo peranin itu jauh banget dari lo sehari-hari gitu kan. Ini kan main musik bisa, berperan aktor bisa, komedi ini sedang belajar. Sebenarnya lo tuh cita-citanya waktu kecil atau orang yang menjadi sosok idola lo tuh dalam hidup siapa sih? Oke, cita-cita waktu kecil, gue pengen jadi Kamen Rider buat para wibu. Semua orang ya? Shock, woi! Para wibu di sana. Kalau Ultraman, jadi Kamen Rider. Ada foto saya pakai belt Kuga. Punya motor ini, punya motor apa namanya? Motor. Nggak ada, belalang lumpur. Nggak punya ya. Kalau ada yang jual mungkin saya beli. Koleksi miniatur. Kalau yang lebih realistisnya pilot pesawat tempur. Oke. Kalau sekarang mengenai ini kan roastingnya sama stand up komedi kurang lebih sama. Mempelajarinya gimana? Emang suka akhirnya nontonin selebriti roasting atau bahkan yang di Indonesia sendiri mungkin yang Panji Iya. lain-lainnya. Gue celebrity roasting gue suka, komedi special itu gue juga nonton. Dan gue ingin mempelajari sedikit-sedikit karena itu juga kepake kalau lagi syuting film ya. Oke. Misalnya kan ada tuh di film istilahnya comic relief. Ketika suasananya udah terlalu dramatis, kita kasih dikit comic relief supaya ada ketawa dan orang napas gitu kan. Nah itu menurut gue teknik yang sulit. Jadi untuk bikin dialog yang tepat supaya nanti penonton beneran ada ketawanya. Nulis dan ya, berarti nulis ya? Nulis gitu. Itu nilai plus sih kalau aktor bisa kayak gitu ya. Tapi ini kan berarti di semua promo itu fotonya Fedi Nuril. Ini lu yang mencalonkan diri, lu yang bikin konsep, bikin acara kayak gini, atau sebenarnya udah ada nih konsepnya? Nah jadi gini, waktu itu gue lagi nonton Celebrity Roast versi Amerika kan. Waktu itu yang di roasting itu legenda football Amerika Tom Brady. Habis nonton tiba-tiba gue ada ide, gue ngubungin Panji kan. Gue nanya, Ji, ada nggak sih di Indonesia Celebrity Roast yang proper gitu loh? Ya dibilang nggak ada, karena rata-rata cuma sisipan di TV aja gitu kan, durasi sebentar. Gue langsung bilang, bikin yuk, gue ada yang di roasting. Wow, cukup berani ya. Belum kepikiran ya akan sebanyak ini orang yang roasting. Iya, ternyata. Setelah melihat line up-nya saya agak menyesal, tapi habis itu Panji bilang, oke, gue akan ngomongin sama tim gue. Nah itu udah tuh berapa bulan nggak ada kontak, nggak ada kabar, tiba-tiba begitu ngasih tahu, oke jadi ya 8 November. Lu lu tanggal 8 November kosong nggak ada. Di roasting sama si ini aman. Nah itu ngasih taunya lumayan jauh jaraknya, jadi pede aja gitu kalau nggak ada apa-apaan mungkin dia. Terus kayak 8 November, oh ini jadi nih kita, jadi dong. Oh berarti waktu lo bilang akan ngomongin sama tim lu tuh dikerjain ya gombal gitu. Dan waktu itu kenapa gue mintanya gue? Biar cepet aja sih, karena kalau misalnya kita kasih ide dan nentuin siapa ya orangnya ya, makin itu panjang kan mungkin lagi. makin panjang. Nah ketika gue bilang udah gue aja yang di roasting, itu mempercepat lah, tinggal nyari rosternya siapa kan. Nah itu ketemu 8 roster ini emang konsultasi sama lo dulu, lu mau apa enggak, apa emang udah tiba-tiba Panji udah? Enggak sih, kalau itu gue serahin ke Comika ya, Panji dan timnya yang udah paham banget
mana yang emang roastingnya akan nyelekit, lucu dan apa namanya, puas gitu penonton gitu kan, mereka punya fans masing-masing kan, dan itu gue percayain banget aja. Latihan untuk supaya nggak ngomel atau supaya nggak meledak begitu lagi di roasting, supaya kan mungkin marah-marah, ekspresi respon mah wajar, tapi kalau misalkan ekspresinya sampai akhirnya ngebikin orang nggak nyaman, gimana caranya memendamnya? Karena jujur nggak semua orang ya bisa di roasting ya, bahkan tadi sempat bilang ada iya, yang sampai dibatalin kan. Gimana ya? Minta kopi kali tiba-tiba. Ngopi dulu biar nggak gila ya. Gitu. Ya ada lah teknik-teknik, misalnya nih memang kena nih ternyata gue emosi gitu kan. Ya ada lah teknik-teknik yang bisa gue terapin untuk nurunin tensi dan lebih relax gitu kan, jadi nggak tegang. Cuma kalau misalnya reaksi gue yang emosi beneran ini ternyata menghibur penonton, ya udah. Jadi biarin aja gitu. Gue tadi sebenarnya ada contekannya di sini, cuma kekunci dan nggak bisa dibuka. Tapi gue ingat ada salah satu pertanyaan yang katanya apakah dengan Fedi Nuril di roasting ini ingin membuktikan bahwa roasting itu normal dan bahkan Fedi Nuril aja bisa menerima roastingan. Kan katanya Fedi Nuril tuh sering tuh roasting di X. Yeah. Memberikan komentar-komentar. Nah, gue nggak ngerosting sih di X, itu gue menggusikat aja. Nah, itu dia. Gue nggak ada niat ngelucu. Itu dia. Nggak ada niat ngelucu di situ. Apakah ini tandanya dengan munculnya Fedi Nuril di Adili Idola ini membuktikan bahwa emang ya sebenarnya normal aja orang menerima sindiran atau roastingan dari orang, dan bahkan dia sendiri aja yang suka memberikan sikatan-sikatan di X bisa aja aman-aman aja. Ya. Dinormalisasi mungkin hati-hati juga ya, karena kan ada yang misalnya dia nggak tahu apa-apaan tiba-tiba di roast, wajar dong dia marah. Kalau nge-roast gue nggak ada persiapan yang ada di sini gitu. Tapi memang di dunia medsos kan kalau lo mau berpendapat ya siap-siap ada reaksi kan, nggak mungkin adem ayem aja gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa ini aja sih, ada sebuah keunikan baru, konsep baru yang diharapkan ini bisa jangka panjang dan menghibur lah. Gitu. Menurut netizen, orang Indonesia kan itu suka sekali atau bisa dibilang sebagai juara dalam menafsirkan sesuatu. Pernah gak sih lo kayak ngerasa, aturan gue nggak ngomong ini nih di X, nggak melontarkan kata-kata ini di X? Oke. Nggak pernah nyesel. Bahkan orang sampai akhirnya menganggap Fedi Nuril adalah orang yang negatif gitu. Nggak apa-apa. Karena yang gue selalu memastikan apapun yang gue ketik ataupun yang gue omong itu memang itu yang mau gue omongin. Dan gue tahu pasti ada yang kontra. Tapi memang itu apa adanya yang pengen gue omongin gitu. Jadi kritik boleh, tapi jangan atur-atur gue mau ngomong apa. Gitu. Tapi sebenarnya dari kritik-kritik lo di sosial media itu apa sih yang pengen lo sampaikan ke orang? Apakah emang sebenarnya nggak ada kekuasaan yang absolut yang benar, atau sebenarnya ingin menunjukkan bahwa lo tuh care sama kinerja mereka, atau sebenarnya lo tuh lebih ke care sama orang-orang yang ada di Indonesia sendiri? Gue care sama Indonesia sih intinya, dan gue nggak mau Indonesia menjadi kacau atau menjadi tidak maju karena inkompetensi para orang-orang di pemerintahnya gitu. Misalnya kayak nggak ngikutin aturan atau statementnya nggak simpatik, nggak empatik gitu. Itu sih intinya. Gue cinta Indonesia, makanya gue bersuara gitu, nggak mau jadi berantakan. Lo kan orang yang cukup aktif di media sosial, terus habis itu di dunia peran pun juga aktif. Sekarang ada juga dengan Adili Idola. Capek gak sih menjadi Fedi Nuril? Enggak capek, karena ini emang passion gue ya, jadi gue menikmati. Capek karena tenaga habis, kurang tidur kah? Itu iya, tapi terus energinya kepake buat ngeladenin netizen kah? Oh enggak, kalau gue ngebedain netizen sama buzzer. Netizen sama buzzer. Jadi gue bilangnya bukan ngeladenin netizen. Kalau ngeladenin netizen itu menyenangkan aja, bahkan bisa bercanda. Kalau buzzer itu, ya ini kan yang akunnya nggak jelas, namanya tuh ada nomor togel, baru bikin 3 hari yang lalu, kata-katanya seragam. Nah, itu pun gue ngeladenin mereka sambil selonjoran sama ngopi, jadi nggak keluar tenaga juga sih. Dan argumen mereka nggak jelas, jadi gue nggak serius juga nanggepinnya kan gitu. Nah, jadi
Kalau misalnya gue capek itu gue bedain dua sih, capek fisik sama capek mental. Walaupun gue melakukan pekerjaan yang gue suka, memang capek fisiknya ya ada tentunya, kurang tidur dan segala macam. Tapi secara mental gue nggak capek karena ini hal-hal yang gue suka kerjain. Lo kan sebagai orang yang sangat mencintai negeri ini. Tadi sempat lo state juga dan di tweetan-tweetan lo roastingnya untuk ya pokoknya intinya pengen menjaga bahwa Indonesianya tetap sane, bukan insane. Iya. Indonesianya itu terorganize dengan rapi. Yes. Itu. Yes. Ini kan masih ada panjang nih masa pemerintahan sekarang. Harapan lo di kedepannya masih ada 4 tahun lagi. Kan 1 tahun udah jalan, udah ada rapotnya yang dikeluarkan, sudah ada perayaannya. Nah, harapannya 4 tahun lagi. Para pemilik kekuasaan yang ditugaskan atau mempunyai hak untuk memimpin negara ini 4 tahun lagi, harapan lu apa buat mereka? Siapa tahu mereka nonton ini, timnya, staf khususnya, anaknya, saudaranya. Ini pesan dari Fedi Nuril, harapan 4 tahun ke depan. Harapannya adalah, pertama, cobalah membuat kebijakan based on science-based policy, gitu loh. Apa tuh? Berdasarkan ilmiah, bukan berdasarkan sekadar kepentingan. Jadi, let's say mau bangun infrastruktur, bener-bener membuat penelitian bagaimana tempat yang tepat untuk membangunnya dan berapa lama yang dibutuhkan supaya kualitasnya baik, gitu loh. Dan of course jangan dikorup karena jadinya kualitasnya jadi menurun, gitu kan. Itu satu. Kedua, punya empati lah kalau membuat statement. Kalau ada sebuah kejadian gitu, bencana kayak atau ada korban apa kayak, pikir banget dulu gitu. Dan ketiga, fokus untuk kepentingan dan perdamaian Indonesia dibanding bisik-bisik dengan pemimpin lain tapi nggak jelas tujuannya apa. 3 itu? Dah. Oke ya, itu 3 hal yang perlu diperhatikan ya selama 4 tahun ke depan. Yang pertama, bikin kebijakan yang saintifik. Kalau membuat statement ya kata-katanya dipikirkan dengan baik-baik. Simpatik dan empatik. Yang ketiga, jangan ya membuat sesuatu bukan karena ada keinginan atau pribadi ya. Bukan pribadi. Bener. Pribadi. Ya, dan hati-hati bilang antek asing. Karena siapa yang bisik-bisik ke masing. Oke. Mungkin di luar sana ada yang ngefans banget sama lo, yang terinspirasi banget sama seorang Fedi Nuril yang mungkin sekarang lagi struggling di luar atau mencari jati dirinya. Gimana caranya bisa menjadi seorang yang sukses menurut lo yang sekarang udah menjalani umur sekitar 43 tahun. Wow. Gimana caranya ya? Oke, satu, benar-benar fokus mengenal diri sendiri. Ini aja nggak gampang ya. Ini aja nggak gampang untuk mengenal diri sendiri. Butuh proses, dan daripada baca buku, gue menyarankan itu bisa dilakukan lewat psikolog. Gitu. Gue sebagai aktor. Tapi emang, sorry ya, motong. Kan ada orang yang ketemu psikolog pasti udah gila, udah stres. No. Itu normal. Benar-benar salah pemahaman tentang psikolog atau psikiater. Jadi mereka tidak akan menggunakan istilah gila. Oke. Gitu. Itu orang awam yang pakai istilah. Jadi orang itu yang biasa yang pengen mengenali dirinya sendiri gitu. Itu nggak, it's okay. It's okay banget gitu. Karena gini, gue aktor punya gue psikolog untuk konsultasi, mempelajari peran, dan itu bisa membuat gue semakin tahu diri gue. Gitu. Nah, jadi intinya kan itu akan ada pertanyaan, akan ada dialog yang membuka satu-satu tuh tentang diri kita gitu kan, ada apanya gitu. Jadi daripada baca buku self help, menurut gue langsung aja deh cari psikolog. Ketemu sama ahlinya ya, biar nggak salah. Biar nggak salah gitu. Nah, dan kalau udah mulai tahu, nah itu akan menunjukkan minat kita apa, ketertarikan apa. Jadi ya
Dimulai dari situ aja dulu gitu. Karena memang itu proses yang nggak cepat, butuh kesabaran. Dan kalau mau potong jalurnya menurut gue ke psikolog aja. Nggak, mereka tidak akan bilang lu gila. Kalaupun memang ada Bakat. masalah kejiwaan atau mental, mereka nggak akan menggunakan istilah Nggak itu. akan judge ya? Nggak akan ngejudge. Gitu. Oke. Jadi untuk menemukan jati diri, jangan ragu, jangan sungkan datang ke psikolog ya. Sama kayak kita sakit fisik, ke dokter. Benar, oh iya. Mental ya ke psikolog. Betul. Dan itu memang harus dicek secara rutin. Betul. Gitu. Kalau mau happy, kesini. Adil Idola Adil Idola. 8 November. Baiklah, kita akan Luar ketemu biasa. bersama Fedi Nuril dan juga yang lain-lainnya untuk merosting Fedi Nuril, dan mereka akan saling roasting satu sama lain di tanggal 8 November. Yes, di Casablanca Hall, dan tiketnya bisa beli di loket.com/adiliidola. Fedi Nuril, terima kasih sudah main Thank ke Cicet. Kita ketemu lagi di Cicet selanjutnya. Oke, Zoners, gue Tommy, bye-bye. Bye-bye.